sekali lagi di dalam statistik itu, mengapa menjadi temuan terbesar umat manusia? Karena dengan sampling, ya, dengan sampel kita bisa membuat keputusan bagi populasi. Jadi dengan sedikit kita bisa membuat keputusan untuk banyak, gitu ya, semuanya. Nah, itulah sampling. Nah, jadi kamu harus memahami metode sampling. Nah, karena di sini kurang begitu dijelaskan ya. Jadi metode sampling ada probability sampling dan non probability sampling. Contohnya begini, kalau kamu main arisan, maka kalau di dalam hitungannya misalkan 10 orang, nah perbandingan kamu menang atau keluar dalam arisan itu adalah 1/10. Nah, tapi semua orang juga memiliki sampel yang sama ya. Kamu akan memiliki peluang yang sama ketika arisan akan dikocok. Sama ketika kamu sampling, semua orang memiliki peluang yang sama menjadi anggota sampling, itu adalah sampel acak sederhana atau random sampling. Misalkan kamu mau ngambil data, yang penting warga Rempoa atau warga Pamulang Timur. Nah, asal dia berkategori warga Pamulang Timur, berusia 17 tahun ke atas, berhak sebagai pemilih, itu ya, presiden atau wakil presiden, DPRD, ya, PKPU. Itu berhak menjadi anggota sampling, maka pakailah sampel acak sederhana. Gitu. Itu namanya metode sampling. Ada lagi systematic sampling, ini saya jelasin ya. Kalau systematic sampling, nah ini berkaitan ya keputusan si peneliti sih. Misalkan begini, saya hanya mengambil ya sampling pada rumah di RW 08 ya, Kelurahan Pamulang Timur, yang nomor rumahnya ganjil. Nah, itu sistematik. Jadi kamu akan mengambil nomor rumah 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Jadi nggak semua rumah kena. Kemudian sampel stratified. Nah, ini kalau misalkan kamu mau mengambil secara porsi, misalnya gini. Di kelurahan ini ternyata datanya ya 30% usianya remaja. 50% usianya dewasa. 20% tua. Nah, kamu juga akan mengikuti stratified random sampling. Jadi yang 17 sampai 25 ya cuma 30%. Yang 25 sampai 60 sekitar 50%. Di atas 60 ambil 20%. Jadi ketika kamu sampling, oh udah 30 orang nih. Maaf, Anda udah nggak masuk karena Anda sudah di luar. Ya. Jadi saya mau cari yang dewasa nih yang belum dapat. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak semua orang ketika ditemui warga kelurahan Pamulang Timur, usianya harus sesuai jumlah sampling yang diminta. Kemudian ada multi-stage sampling, ini berkaitan dengan waktu ya. Setelah diseratakan, nanti kamu akan mengambil waktu-waktunya ini secara bertahap, nggak sekaligus hari itu ya. Ada minggu ini, minggu depan. Karena apa? Kadang kalau secara politik ya, ini sering dipakai ya, persepsi orang itu berubah-berubah. Ya, kadang hari ini dia suka si X karena ada isu, misalkan dia terkena isu lobster, maka orang akan berkurang tuh, maka mesti stage. Jadi minggu ini dia disukai, tapi karena isu lobster dia besok anjlok suaranya. Nah, itu multi stage berdasarkan waktu. Nah, banyak isu-isu yang dilempar kalau secara politik itu memang untuk menurunkan tingkat elektabilitas ya, atau animo dalam masyarakat. Nah, apa sih probability sampling itu, Pak? Nah, probabilitas sampling ini, jika Anda memiliki data, frame data, bahasa orang statistik itu. Jadi misalkan satu RW, itu jelas, misalkan ada 1000 kakak. Satu kelurahan jelas ada 5000 kakak. Nah, itu adalah probabilities. Jadi kita punya frame samplingnya. Jadi, ketika non-probability sampling, nah ini frame-nya nggak ada, lepas. Misalkan begini, kamu nanti studi di deskripsi, misalkan ngomongnya begini, konsumen Samsung gitu ya, pada Tokopedia, nah itu berapa banyak kita nggak tahu. Nah itu namanya non-probabilitas, karena kita nggak tahu
jumlah total populasinya. Kita nggak tahu. Jadi